Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Biar apa yang dilepas dari surga bisa sampai ke pusat hati jemaat di tempat ini. Dan biar mereka selain bisa menangkap, mereka juga bisa menikmati kekayaan surgawi, kekayaan kekekalan ya Tuhan. Dan saat ini semua penghambat-penghambat jiwa, trauma-trauma ukiran jiwa masa lalu biar dipatahkan dan dihancurkan. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perkatakan semua barikade jiwa yang membuat mereka tidak bisa menikmati kekayaan surga, kenikmatan surga, berkat-berkat surga dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat perang hancurkan semua barikade di jiwa, sehingga hati mereka sungguh terbuka dan berani percaya, dan mereka berani melangkah menyaksikan keindahan taman surgawimu. Ajari mereka makan Roh Kudus. Dan pada waktu mereka makan, mereka melihat dampak bahwa di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Semua pada tempatnya termasuk penari, gak usah bergerak, on posisi, menghadap ke depan aja dengan semua barang profetiknya kecuali mahkota. Ya, oke, ya formasi yang tadi ya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya sangat menyayangkan peristiwa yang barusan terjadi. Kenapa? Karena tiba-tiba waktu di kursi saya ini berteriak sama Tuhan. Tuhan, tubuh saya ini letih banget. Tapi roh saya ini sangat ingin bertemu dengan Tuhan. Sebuah dua kondisi yang kontra ya. Membuat bagaimanapun itu tarik-tarikan. Ya bisa paham Bapak Ibu? Contoh ya misalnya puasa. Bapak Ibu waktu mau puasa semangat banget puasa Esther. Hari pertama semangat banget. Kalau udah lewat 18 jam itu godaan pertama. Lewat 1 hari godaan pertama. Apalagi kalau hamba Tuhannya atau pemimpin berkata seperti ini. Ya nggak bisa sampai 3 hari boleh sehari deh gitu. Ya itu pasti sudah godaan ya. Jadi ada dunia nyata, dunia fisik sama dunia roh. Ya. Nah, dunia fisik ini namanya earthly realm, dunia roh ini namanya heavenly realm. Kita tidak bicara demonic realm pagi hari ini. Nah, waktu saya teriak seperti itu, saya ini punya jeritan hati yang saya bawa dalam bentuk tangisan di hadapan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan kenapa sih tubuh saya ini males banget gitu. Saya datang ibadah, tapi jiwa saya, tubuh saya tidak bersorak-sorai menghampiri rumah ibadah. Dan tidak semua orang bisa mengurai hal itu di jiwanya. Paham Bapak Ibu? Yang penting kan kita udah ke gereja. Nah, singkat cerita, waktu saya terus berteriak di hadapan Tuhan dan saya memilih ke depan. Dan tiba-tiba waktu Kak Alfi membawa kita pada pujian penyembahan yang lebih dalam. Siapa yang bisa merasakan bahwa doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita, berdoalah supaya di bumi seperti di surga dirasakan kita pagi hari ini. Siapa yang merasakan? Siapa yang mampu merasakan bahwa ada perubahan atmosfer? Nah, yang sangat saya sayangkan pada waktu langit terbuka terjadi perubahan atmosfer dan surga menjadi sangat nyata di ruangan ini. Di bumi seperti di surga. Itu waktunya kita beranjak
Dari alam nyata, alam jasmani masuk ke dalam heavenly realm. Alam surgawi. Dan pada waktu saudara bisa mengerti, melangkah masuk dalam atmosfer surgawi, saudara akan mulai bisa melihat. Tuhan, saya sering dengar Coach Iren bilang ada taman Tuhan, bukakan mata rohku. Supaya aku bisa melihat kekayaan di dalam Kristus dalam bentuk apapun. Tuhan, malaikat itu katanya banyak, buat aku bisa lihat. Saudara tahu saya ini gak bisa lihat yang di roh. Tapi saya punya ketajaman kalau saya masuk hotel, saya tahu setannya duduk di sebelah ranjang atau di kamar mandi. Dan apakah dia setan, apakah dia orang mati, saya bisa definisikan. Tapi mata saya jasmani tidak bisa lihat real. Ada orang sampai bisa lihat sangat nyata. Nah kita ini Bapak Ibu, kita ini manusia roh. Barang siapa menyembah Tuhan harus menyembah di dalam roh. Jadi penyembahan seperti tadi itu penyembahan yang dikehendaki oleh Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi saya sangat menyayangkan karena umat Tuhan seperti kurang terlatih bahwa heavenly realm, alam surgawi itu seperti asing. Padahal heavenly realm itu rumah kita yang sebenarnya. Jadi waktu kita bisa masuk dalam alam surgawi, kita harusnya exciting. Dan waktu tadi saya berlutut di situ, tiba-tiba alam surgawi terbuka dan saudara mau tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi perubahan yang dahsyat sekali. Sel-sel tubuh saya langsung bangun semua dan menyembah Tuhan. Kita sering datang ke gereja tapi tidak tubuh jiwa roh kita, apalagi sel kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang perasaan kita masih ketinggalan di ranjang. Kehendak bebas kita dan roh kita menuntun kita ke gereja karena wajib. Mungkin orang tuanya ada yang marah-marah dan sebagainya. Gak tahu, banyak faktor orang datang ke gereja. Tapi belum tentu engkau menyembah Tuhan, beribadah dengan segenap tubuh jiwa rohmu dan sel-selmu bersorak-sorai karena surga terbuka. Dan kelambanan ini adalah masalah untuk gereja Tuhan. Kenapa? Karena rumah kita bukan hasil dari celengan kita 40 tahun nabung, 50 tahun kerja keras. Akhirnya kita bisa membangun rumah 5 miliar. Ini akan pudar. Rumah 5 miliar ini yang kita kerja 50 tahun, akhirnya kita bisa tinggal di sebuah rumah mewah yang nikmat. Ini akan fade away. Tinggal berapa tahun lagi kamu tinggal di rumah itu? 20 tahun, 30 tahun? Kalau kamu bisa 100 tahun, kamu akan tinggal 50 tahun. Tapi surgawi adalah rumah kita selama-lamanya. Dan itu sangat nikmat. Saudara mau tahu alam surgawi yang paling dasar adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Dan itu meredakan semua badai di hati dan di jiwa kita. Dan itu hanyalah alam atmosfer surgawi yang paling dasar. Kalau pintu gerbang surga dibuka, ya maka angin yang pertama kali keluar adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Bapak Ibu tahu iklan King Coil, Bapak Ibu tahu iklan kasur mahal. Anda bisa membeli kasur mahal tapi Anda tidak bisa membeli tidur nyenyak. Kenapa orang tidak bisa tidur nyenyak? Ketidakhadiran damai sejahtera dalam hidup orang. Saya tahu orang-orang tertentu yang harus tidur dengan pestol. Saya tahu orang-orang tertentu yang bangun setiap jam. Daud berkata, aku bisa tidur dan dengan nyenyak dan dia bersyukur. Saudara tahu tidur nyenyak itu nikmat, siapa yang tahu? Siapa di sini yang suka tidur? Ada orang suka tidur. Anak saya nomor 2 itu saya heran. Tidur. Jadi gini, kalau saudara pulang jam 10 malam atau jam 11 malam. Saudara lapar sekali. Sama saudara ngantuk sekali. Saudara pilih yang mana?
Coach Iren pernah ketiduran, pegang roti so ketiduran. Ya, saudara pilih makan, ada saudara pilih tidur. Ada orang sakit, orang doyan tidur, aduh nggak makan, nggak mungkin, udah mandi tidur. Ya, ada orang gini, aku nggak bisa tidur kalau belum makan. Nah itu saya, ya. Kalau Olvi, dia itu jam 8 malam, matanya udah tinggal 1 watt, udah nggak terlalu bisa diajak ngomong. Saya jam 8 baru mandi, ya. Baru mandi, begitu selesai mandi, wah saya bugar. Belajar firman, ngurusin kerjaan yang belum dikerjain. Wah dia udah gak bisa diajak ngomong dia. Tapi dia pasti bangun jam 3 dan bangun pasukan lewat pujian penyembahan di seluruh Indonesia. Bukan dia males, tapi memang ada orang kalau genetiknya jam pagi sama jam malam, ya. Tapi poinnya bukan orang suka tidur atau orang gak suka tidur, ya. Poinnya adalah gini, tidur nyenyak itu anugerah. Kenapa orang bisa tidur nyenyak dan tidur 3 jam, 4 jam, saking nyenyaknya bangun, aduh nikmat banget. Pernah gak sih? Saya ini orang golongan susah tidur. Saya bertobat itu sebenarnya karena saya gak bisa tidur 3 bulan. Kenapa? Karena saya belum kenal Tuhan Yesus. Makanya Tuhan yang saya kenal adalah Jehovah Shalom. Pertama kali pintu surga terbuka buat saya, Jehovah Shalom menginvasi tubuh dan jiwa saya dan roh saya, membuat saya pulih seketika. Nah, saya sangat menyayangkan heavenly realm yang menurut saya cukup pekat terbuka pagi hari ini. Saya tidak tahu apakah sel-sel di tubuhmu bahkan sangat menyadari kehadiran Tuhan di ruangan ini. Dan kalau sampai WL harus berkata mari kita bangkit berdiri, itu artinya ketidaksiagaan roh jiwa kita, tubuh kita ini kurang pengenalan ketika yang maha kuasa masuk dalam satu ruangan dan kita tidak berdiri dan memberikan hormat. Inilah yang disebut tindakan profetik karena engkau punya pengenalan akan Allah. Kamu tahu ada hadirat Tuhan. Kamu tahu tiba-tiba surga terbuka di satu pagi. Dan tanpa perlu manusia siapapun memberi kamu komando. Berdiri dan berilah hormat kepada Tuhan. Waktu saudara memanggil namanya Adonai, pintu surga terbuka. Arti Adonai adalah dia Tuhan, Tuanku, Raja. Bagaimana caramu memberi hormat kepada Tuhan? Seringkali kita ini nganggap Tuhan tuh terlalu familiar. Bahkan gereja tidak tahu arti memberi hormat kepada Tuhan. Petugas mezbah bagian membuka surga. Ketika Tuhan hadir, jika jemaat punya pengenalan, punya hormat, punya kerinduan, tidak perlu dikomando oleh manusia. Mereka akan berdiri dan memberi hormat. Air mata mereka akan keluar dan mereka akan bersyukur. Dari sekian banyak tempat, Tuhan memilih tempat ini untuk dikunjungi. Dan artinya pada waktu dia mengunjungi kita, dia mau bicara. Pada waktu dia bicara, dia melakukan penciptaan. Pada waktu dia melakukan penciptaan, maka engkau akan mengalami perubahan nasib. Saudara tahu, saya ini duduk di situ, saya berteriak tubuh saya letih bukan karena saya malas dan manja dan karena saya baru tiba di Surabaya jam 1 pagi, bukan. Saudara mau tahu, saya ini dari 30 Mei ini gak berhenti. Jadi dari 27, 28, 29, 30 Mei saya KKR di Sulawesi Utara. Nggak berhenti. Itu seminar 6 jam, malam KKR, seminar 6 jam, malam KKR, terbang ke Sulawesi Utara. Itu pesawatnya jam 1 pagi. Artinya kita harus berangkat dari rumah sekitar jam 10 malam, jam 9 malam. Dari rumah saya ke airport 1 jam 2 jam. Dan artinya harus ada 8 jam persiapan untuk berangkat. Dan sampai di sana pagi-pagi kita harus ketemu gembala, sharing, khotbah. Dan kalau nggak ada bobot di roh, mereka nggak akan mau dengar kok.
saya gak diberkati, dia ngomongnya kosong gak ada isinya. Jadi saya juga harus menyiapkan firman, tanya Tuhan, doa. Seminar KKR. Saudara mau tahu begitu pulang, saya harus langsung ke Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan kemudian dari tempat kami tanggal 6, 7, 8, 9 Juni kita pergi ke naik kapal dari Surabaya ke Balikpapan, kita melakukan peperangan rohani di samudra, di laut. Saudara mau tahu kapal yang kita naikin tuh panas dan anginnya kenceng banget. Buat yang 50 kena angin, tahu sendiri ya rasanya apa. Perlu kerokan tiap 6 jam. WL saya tanya, ini WL pada hilang kemana sih? Kemana sih? Ini dipanggil sama Pak Luki. Sebentar kerokan. Ntar yang satu hilang lagi, kita mau doa. Kerokan dulu sebentar. Kita 4 hari ya di sana berdoa. Jadi medannya bukan medan yang mudah berdoa di kapal. Cobalah. Naiklah ke dak, angkat tangan, berdoalah 1 jam. Kalau kuat menghadapi anginnya, kita 4 hari. Dan saudara tahu setelah tanggal 9, sebelum saya berangkat, saya tahun lalu ke Amerika. Waktu saya ke Amerika, Tuhan sudah kasih nubuatan tahun depan kamu harus pergi ke Alaska melakukan peperangan rohani. Malaikat turun memberikan saya peta kecil, tiba-tiba waktu diserahkan ke tangan saya itu dalam bentuk SIM card. Peta Alaska, dan dia bilang ini bagian yang harus kamu kerjakan. Sepotong lagi itu peta Rusia dikasih ke teman saya yang bagian lain mengerjakan. Jadi saya tahu saya harus mengerjakan Alaska. Karena Bu Iin tahu saya udah terlalu banyak pergi, Bu Iin bilang gini, titipin aja yang pergi ke Amerika lah, yang ke Seattle deket-deket suruh mereka sekalian perangin. Kamu ikut saya ke Saudi Arabia aja, oke nggak masalah. Saudara mau tahu tiba-tiba HARP itu adalah sebuah tempat di mana itu mengendalikan seluruh cuaca di dunia ini. Saudara pikir cuaca ekstrim yang terjadi hari ini terjadi begitu saja secara alami? Enggak sayang. Saudara mau tahu kemarin saya dari Jakarta ke Surabaya saya syok. Saudara mau tahu? Di langit tiba-tiba ada ratusan drone seperti yang saya lihat di Cina. Dan anak-anak ini ngomong, lampion gak begitu bentuknya, lampion tuh kan begini. Ini benda kecil-kecil berterbangan di langit, semua lampu. Saya gak tahu itu daerah kilometer 350 apa yang sedang terjadi. Karena secara teknologi itu keluar dari Jawa Tengah dan saya tidak tahu benda apa. Yang pasti waktu saya lihat itu sangat mirip drone dan jumlahnya ratusan. Saya tidak tahu ada uji coba apa. Wow, ya saudara harus tahu bahwa teknologi berkembang sebegitu mengerikannya. Jadi hari-hari ini perubahan cuaca yang terjadi di muka bumi ini itu dikendalikan oleh sebuah benda yang bernama HARP. Dan HARP itu ada di sebuah lokasi Amerika jauh. Ya, biar tahu paparan kira-kira lah ya. Pokoknya terbang aja 25 jam. Jakarta Surabaya terbang berapa jam Bapak Ibu? 2 jam. Jakarta Alaska terbang berapa? Jakarta Amerika 25 jam. Amerika Alaska masih harus 8 jam lagi. Terbangnya 5 jam tapi persiapan dan sebagainya. Kira-kira untuk sampai di Alaska butuh 3 hari. Dan tiba-tiba ada surat dikirimkan kepada kami dan saya sudah sama Joshua sudah bilang kalau sampai kita dapat undangan kita akan berangkat. Gak mungkin, jadi saya gak nyiapin diri berangkat karena gak mungkin HARP mengundang kita datang, gak mungkin. Itu badan penelitian militer dan rahasia, jadi gak mungkin. Nah singkat cerita saya berpikir gak mungkin berangkat. Sebelum saya berangkat ke kapal, sebelum Joshua bilang, teman-teman saya di Amerika sudah bilang kita dapat undangan. Saya bilang gak mungkin, saya harus pergi ke kapal. Dan kalau saya pergi ke kapal selesai tanggal 9, merapatnya siang, saya sampai Jakarta, sampai Bekasi itu tanggal 10. Dan kalau saya dapat undangan tanggal 14, artinya saya harus berangkat tanggal 11. Itu belum selesai kerokan. Gak mungkin. Terlalu letih gak mungkin. Jadi saya bilang sama teman saya, enggak berangkat. Nah tapi tiba-tiba saya sudah pernah punya
perjanjian sama Joshua, kalau sampai HAP ngundang kita, kita berangkat. Nah, saya sudah menolak teman saya yang dari Amerika. Joshua bilang sama saya, Ci, kita ini diundang ke HAP. Hah? Kita kayaknya harus berangkat. Hah? Kapan? Tanggal 11. Hah? Berapa lama? 2 minggu lebih. Hah? Jadi dari 27 Mei saya ini belum berhenti. Nah, poinnya apa Bapak Ibu? Saya bukan mau mengeluhkan keluh kesah keletihan tubuh saya, enggak. Saya menyaksikan bagaimana invasi surga pada waktu menyentuh tubuh kita. Kita bisa menjadi sangat kuat beyond our imagination. Kita bisa sangat kuat melampaui kemampuan kita memikirkan segalanya. Nah, oke, mungkin buat Bapak Ibu banyak yang gini. Buat Ibu Ruth itu mah terlalu jauh buat aku mah jemaat biasa aja. Oke, gini Bapak Ibu. Sebagai jemaat yang biasa aja, Anda pengen gak satu hari nanti pada waktu pengangkatan, Tuhan saking biasa aja, Tuhan gak kenal sama kita. Dan kata Alkitab apa kalau Tuhan gak kenal sama kita? Nyala. Saking rendah hati banget. Gak usah yang ekstrim-ekstrim. Saking rendah hatinya, rendah hati palsunya. Yang biasa-biasa aja Tuhan gak kenal kita. Nah, terus Ibu Ruth emang kalau dikenal Tuhan harus extraordinary, harus ekstrim. Menurut saya nggak usah Olvi. Siapa di sini yang berdoa di pojok, Anda tahu dan tahu surga terbuka dan surga mengunjungimu dan kamu berinteraksi dengan surga. Berinteraksi. Kamu bicara, surga menjawab. Kamu bicara, surga menjawab. Dan kemudian semua yang dari heavenly realm tidak asing dan tidak aneh terdengar olehmu. Ibu Ruth bagian tentang malaikat saya lihat kok. Ada malaikat berapi di samping saya. Tapi bukan imajinasi, rohmu tahu dan tahu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, surga itulah rumah kita yang sesungguhnya. Rumah 5 miliar kita, rumah 10 juta kita yang bocor terus itu gak akan kekal sifatnya. Karena itu pagi hari ini saya mau ngajarin Bapak Ibu, jika ada hadirat Tuhan surga terbuka seperti tadi, beresponlah, bereaksilah dengan apa? Dengan perkataan nubuatan dan tindakan profetik. Tindakan profetik, perkataan nubuatan akan mengubah seluruh hidupmu. Ya, Anda yang jelata tiba-tiba didudukan Tuhan di kereta para bangsawan. Saudara mau tahu saya ini lahir jelata. Papa saya pemabok, mama saya jualan di pasar. Saya udah pernah cerita ya. Saya pernah cerita kegilaan saya, kebodohan saya udah pernah cerita ya. Tetapi satu ketika atmosfer surgawi seperti tadi. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya gak tahan, miskin. Saya gak minta yang ilahi. Saya gak minta gini Tuhan biar takut. Hari ini saya minta Tuhan biar takut akan Tuhan menguasai hati saya. Saya butuh sekali itu Tuhan. Supaya saya mengerti bagaimana memberikan hormat yang selayaknya diterima raja segala raja. Hari ini Bapak Ibu, setelah usia saya hampir diundang Golden Night sama Coach Iren memasuki 50 tahun. Ya. Nah tapi waktu saya muda, waktu saya umur 22 tahun, ada hadirat Tuhan, saya teriak Tuhan saya gak mau miskin. Saya gak mau pulang lihat di meja cuma nasi sama sawi putih dan bawang putih yang udah dimasak beberapa jam. Layu semua, saya gak bisa makan. Saya ini miskin tapi mulut saya cerewet banget terhadap makanan.
Dan saya biasa gemetar berhari-hari tidak makan. Kenapa? Karena makanan yang mama saya sediakan saya nggak bisa makan. Saya sangat butuh makan enak, saya nggak tahu kenapa. Ternyata hari ini saya tahu Tuhan memang memperlengkapi saya dengan begitu banyak flavor yang saya cari. Dan itu membawa saya punya catering dan bisa masak dan sebagainya ya. Nah waktu saya teriak Tuhan saya nggak mau miskin. Saudara tahu saya dapat ayat apa? Kerinduanmu akan mendudukan kamu kaum jelata di kereta para bangsawan. Dan sejak hari itu undangan ke luar negeri disertai pendanaan dari surga. Sampai saya kemarin, saya tiba-tiba pingin makan roti dari Belanda. Karena saya nggak pernah ke Belanda, saya cuma pernah sampai ke Jerman. Nah tiba-tiba saya belum juga nyampe rumah. Ada orang telepon bilang begini, ada orang mau ketemu kamu. Dia mau ngajak kamu ke Eropa. Wow, saya langsung senang. Besok pagi waktu saya jemput pemimpin saya, Bu, ada orang nanya ke saya, kira-kira bisa nemenin dia peperangan rohani gak? Ada mau makan roti. Bu, ada orang mau bayarin saya ke Eropa, dia ngajak minta diajarin peperangan. Itu benar saya gak bohong. Tapi kan pemicu pertama karena saya pengen makan roti ya. Dan itu juga faktor terbesar untuk saya bergairah ngajarin dia perang. Ya, tetap itu pemicu. Gak usah, udah banyak pergi kamu baru pulang dari Amerika, Kanada. Gak usah pergi-pergi lagi, ntar mau ke Israel, mau ke sini, mau ke sana. Ntar bulan depan mau ke tengah, gak usah. Pudar. Ya jadi saya bilang sama orangnya, terus Bu saya diundang makan. Ya kalau pergi makan pergilah berkati dengan sharingmu ya. Saya ngobrol, dia bilang, Bu Ruth temenin saya ke Italia. Terus ada yang bilang gini, ini saya dapat undangan dari PBB ke New York. Orangnya langsung bilang, yuk Olvi kamu butuh pergi sama Ibu Ruth untuk juga bantu mengawal. Yuk kita ke New York, yuk enteng banget, saya bayarin semua. Saya mah visa Amerika gampang, visa Eropa mah gampang. Gak ada satu negara pun yang pernah menolak visa saya. Masalahnya visa saya dari Ibu PMI itu yang gak ada. Dan saya gak bisa berangkat. Dan buat saya gak masalah. Saya akan datang kapan saja kok. Nah poinnya apa? Hari dimana ada heavenly realm seperti tadi, saya teriak di hadapan Tuhan. Tuhan saya gak tahan miskin. Saya gak tahan miskin. Saya gak tahan lihat rumah bocor. Saya nggak tahan dengan dinding yang penuh dengan jamur. Saya nggak tahan. Kalau nggak ada pertolongan, saya nggak tahu mungkin 2 langkah berikutnya saya bisa hidup dalam dunia kriminal. Dan tiba-tiba Tuhan mengirimkan ayat. Kerinduanku mendudukanku di kereta para bangsawan. Dari kaum jelata, aku mengangkatmu dari lumpur dan mendudukanmu di kereta para bangsawan. Saudara tahu nggak? Saya bukan sombong ya. Banyak orang itu suka banget ajak saya ke restoran mahal dan saya nggak perlu bayar buat makan enak. Saya bayar pun saya mampu. Beberapa malam yang lalu ada orang yang ajak saya makan. Kalau secara manner saya ini kliennya. Harusnya saya yang bayar. Harusnya saya dibayar karena dia ajak makan. Tapi kemudian orang ini cerita bahwa dia juga lagi seret cashnya. Akhirnya begitu billnya keluar, saya keluarin kartu saya. Nah, waktu saya keluarin kartu saya, orang ini tuh biasanya gini, enggak, aku aja yang bayar. Kemarin dia ngeluarin kartunya, tapi dia nggak ngomong begitu. Langsung saya bilang, saya aja yang bayar. Dan dia bilang, oh ya, thank you ya. Saya tahu dia lagi nggak punya duit berarti, karena hampir nggak pernah saya hampir nggak pernah
makan sama dia, saya yang bayar. Paling 90% dia yang bayar, saya 10% gitu. Bukan split bill ya, bukan. Tapi sekali-sekali karena kita cukup intens. Dan keluarlah makan 2-3 orang 2 juta lebih. Karena tempatnya memang di daerah elit. Artinya bukan saya nggak bisa bayar makan. Tapi hari ini waktu Tuhan ngomong, aku mendudukkanmu di kereta para bangsawan, Tuhan mengerjakan penciptaan juga. Dia bukan Allah yang memberikan janji tinggal janji. Masalahnya waktu firman itu turun, kamu pegang itu kenceng-kenceng gak? Seluruh sel saya berkata, walaupun dari mulut saya tidak terucap, saya bilangin Tuhan, aku percaya banget loh bahwa aku gak jelata lagi. Tuhan, aku percaya banget bahwa level hidupku seperti kaum bangsawan. Nah, itu soal ekonomi, karena pergumulan saya soal ekonomi. Saya soal keluarga bukan orang yang gitu-gitu banget sama keluarga. Sama anak tuh ada ya, sama anak tuh waduh muja banget. Kayak aduh, saya bukan yang gitu-gitu banget sama keluarga. Jadi menurut saya soal keluarga, Tuhan ya prosesnya standar lah. Tapi saya kalau sama duit memang gitu-gitu banget karena saya pelit ya. Begitu dicek DNA-nya 100% orang Cina, ya gak heran pelit banget. Segala dihitung gitu ya. Jadi kalau sama duit saya gitu-gitu banget. Nah, makanya soal duit dalam hidup saya terproses. Lumayan harus lebih ketat prosesnya. Dan saya kalau kesaksian lagi panjang lagi ya. Nah poinnya adalah Bapak Ibu, pelajaran pagi hari ini di session saya adalah tentang bagaimana tindakan profetik dan ucapan nubuatan itu melakukan penciptaan. Dan kita pada waktu melakukan tindakan profetik, contoh simple aja. Begitu ada hadirat Tuhan datang, saudara ngapain? Gampang, berdiri aja, angkat tanganmu, berikan hormat kepada Tuhan. Waktu hatimu tersambung, sampaikan keinginan hatimu. Bisikkan keinginan hatimu. Saudara tahu saya punya pemimpin yang luar biasa ya. Perjanjian saya dengan beliau adalah saya harus mendanai makan di Mahanaim. Dan setiap bulan itu minimal 120 juta. Kadang-kadang karena ada tambahan, saya sering kalau misalnya ada acara besar, saya sering minta tempe sama Bu Wesley. Bu Elizabeth, saya bilang gini, Bu, aku minta tempe. Wah, beliau akan bilang, berapa? 100 kilo, 200 kilo. Oke, mau dikirim kapan? Wah, pokoknya yang saya suka sebenarnya bukan tempenya, gairahnya memberi. Ya. Ada orang kayak, Bu saya butuh ini, nanti saya lihat dulu ya ada stok biasanya. Oh jangan deh Bu, saya udah gak mau, saya gak mau nyusahin orang. Dan saya bukan suka minta-minta gitu. Nah waktu saya bilang gitu, Bu oke butuh apa? Dari gairahnya terus saya bilang gini, Bu saya ini butuh makan ekstra untuk pasukan yang dari Surabaya ke Balikpapan. Kalau saya ada dapur seperti di Bekasi gampang. Masalahnya pasukan saya pergi makan pulang makan dan jumlahnya tidak gampang. Berapa? Apa? Oh iya, Idul Adha lagi. Idul Adha sih jadwalnya gak ada di kepala saya, adanya Natal dan dan Paskah. Tapi kan Bu Wesley menghadapi Idul Adha yang membuat beliau tidak punya armada gitu ya karena libur ya. Bu saya butuh makanan, oke butuh berapa? Wah saya aturkan ya, wah chat terus, Bu saya aturkan ya. Tahu yang dahsyat apa? Ibu Wesley itu selalu chat saya di handphone saya yang satu lagi yang saya lihatnya jarang. Harusnya orang kan marah ya, lu udah minta nasi jawabnya lama banget ya. Beliau tuh sabar banget, setiap kali saya jawab beliau eksekusi, begitu saya jawab beliau revisi gitu. Dan buat saya singkat cerita perjalanan 6789 pasukan diberi makan dan menurut saya pasukan terima makannya. Tapi surga terima apa? Persembahan gairah dan syukur dari Bu Elizabeth karena bisa ikut kontribusi tanggal 6, 7, 8, 9 itu yang membuat kita menguasai 7 samudra.
keren banget ya. Buat saya keren banget. Nah, balik lagi adalah begini. Sangat disayangkan jika ada heavenly realm seperti tadi, kita tidak berbisik. Ya, saya berbisik sama Bu Wesley aja, Bu Wesley kasih tempe 200 kilo. Nah, kalau saya berbisik sama pemimpin saya, Ruth punya duit nggak? Saya pasti jawab punya. Karena perjanjiannya adalah kalau saya nggak punya duit, saya minta. Dan buat saya, sorry banget kalau saya harus bilang nggak punya. Tapi saya senyumnya kurang lebar. Ruth punya duit nggak? Punya. Nah, ibu biasa udah tahu. Minimal 10 juta dia transfer. Ruth punya duit gak? Punya. Aku transfer jangan. Nah, dia udah tahu duitku banyak. Ruth punya duit gak? Punya. Nah, pasti 10 juta masuk. Di Amerika juga dia bilang, Ruth kamu pergi ke sini. Oke Bu, oke-nya lemes banget. Iya Bu, agak budgeting. Tuing, langsung masuk. Gak ada A, gak ada B, jumlah transferan. Udah ini nikmatin. Jangan perang melulu, ambil waktu 1 hari istirahat cari Tuhan dan nikmati. Bayangin, saudara punya pemimpin kayak begitu. Berbisik dengan cara apa? Gak usah pakai kata-kata lagi, pakai punya Bu. Gitu. 10 juta. Coba kasih wajah lebih meles. Ya masih ada sih Bu, pasti 25 juta. Saya udah tahu. Ya kalau mau 100 juta gimana? Ya kalau korek, jual emas semua sih ada Bu gitu. 100 juta. Jangan bilang buin ya. Ya oke, jadi berbisik ke pemimpin ya yang sangat menyintai saya. Berbisik ke Ibu Wesley yang sangat mengasihi Mahanaim ya. Dapat tempe 200 kilo Bu Wesley loh. Plus nasi sekian ratus, 700 PP. Coba bayangin. Bagaimana kalau ada hadirat Tuhan seperti tadi, Bapak Ibu berbisik. Saudara, PK pelayanan berapa sih? Gak mungkin bisa nyekolahin anak ke luar negeri, apalagi Singapura. Gak mungkin. Saya pernah dengar kesaksian ibu yang di sini, WL. Dia juga punya kesaksian yang sama, bukan cuma saya. Bapak Ibu harus bisa ambil berkat dari surga. Dalam bentuk apa? Firman. Dan waktu saudara cara mengambilmu benar, caramu menyimpan di hati benar, kau renungkan siang dan malam, gemakan siang dan malam, engkau sedang nagih janji ke Tuhan dengan cara hormat. Tuhan, aku akan jadi selevel dengan bangsawan. Itu kayak ngingetin Tuhan gue masih jelata nih. Janjinya engkau mau angkat. Ya. Caranya harus ada juga. Seperti Esther mengubah nasib sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang harusnya dimusnahkan. Tiba-tiba bangsa ini dibawa menyembah Tuhan dan menjara sangat banyak. Gak bisa langsung-langsung. Apa yang pertama kali Esther sajikan waktu raja bilang, Esther kamu mau apa? Enggak raja, aku mau mengundang kau ke pesta. Dan pesta yang disajikan oleh Esther banyak penyembahan kepada Tuhan. Itu hanyalah ilustrasi yang ditulis di kitab Esther. Tapi itu pewahyuannya adalah kita memberikan sembah kepada Tuhan. Dan pada waktu kita memberikan sembah kepada Tuhan, waktu hati kita terhubung, naikkan, bisikan keinginan. Jangan kayak film India. Tuhan aku gak punya duit, anakku. Jangan kayak film India, nyebelin. Kenapa? Karena Tuhan disuka disentuh dengan iman. Ya, oke. Sekarang kita masuk dalam firman. Tadi kesaksian. Baru firman ya. Maksudnya baru firman. Gak apa-apa saya on schedule. Tenang bro. Oke. Boleh, sorry Vi, boleh tolong kirimin ke Ibu Wesley, kirimin PPT-nya. Kita akan bahas tentang rahasia dari kekuatan tindakan profetik. Ya. Aku jadi geli sama dia. Kamu kenapa sih takut lama ya maksudnya?
Takut berapa jam lagi nih belum firman. Oke, tolong kirimin ke situ ya. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup ini ya udahlah ketawa dulu, saya juga masih geli dengernya. Kita jadi kayak keluarga ya kalau di sini ya. Boleh tolong kirim. Oke ya. Wahyu 19 ayat 10. Boleh tolong firmannya. Wahyu 19 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Yehezkiel 37. Kita baca judulnya. Kebangkitan. Yehezkiel 37 kita baca judulnya apa? Kebangkitan Israel. Ayat 4. 1, 2, 3. Oke, ayat 3. Saudara tahu ya, kita membangun pasukan terdahsyat di 38 provinsi. Diawali dari firman ini. Tuhan membawa Yehezkiel ke tempat di mana penuh dengan tulang kering. Artinya matinya udah lama dikubur dan sampai udah yang kelihatan cuma tulangnya doang. Artinya ini orang yang sudah dalam keadaan mati lama. Saudara tahu apa perkataan Tuhan kepada jemaat-jemaat? Kepada jemaat Efesus dikatakan kau kehilangan cinta mula-mula. Kepada di jemaat di Sardis Tuhan bilang apa? Engkau hidup tapi engkau tuh mati. Berapa banyak gereja Tuhan walaupun kelihatan dibilang engkau kelihatannya hidup tapi engkau itu mati. Mati apa? Bukan mati fisik, mati berkat, mati hubungan hati sama Tuhan, mati berespon dan begitu banyak mati lainnya. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yehezkiel pada waktu Yehezkiel diperhadapkan pada kematian yang dahsyat. Gejala kematian itulah yang membuat orang sakit parah. Sakit ginjal, sakit jantung, sakit empedu, sakit yang parah-parah. Kemarin saya ngonseling orang. Aduh bapak mertua gue sakit apa? Jantungnya kesumbat. Terus kalau laki-laki tuh turun berok ya kalau nggak salah ya. Oh ya prostat, kanker prostat. Sakit jantung, Parkinson, gulanya tinggi. Ci lu gak usah obatin, lu bawa aja ke Tuhan Yesus. Terus udah gitu lu kasih aja dia makanan-makanan enak. Yang mau diobatin yang mana dulu? Tanya aja Olvia, apalagi tuh? Itu cuma 30% dari saya yang mampu ingat dari apa yang dia jabarkan. Kanker prostat, jantung tersumbat, gula, apalagi ya? Wah pokoknya saya dengar aja gini, gak usah dibawa ke dokter repot ya. Enggak hamba Tuhan banget ya, harusnya gini, mana saya doain gitu ya. Itu benar-benar gejala roh kematian, itu belum dikubur, belum tulang. Orang-orang yang kayak gitu, itu artinya kan kematian mulai masuk ya. Itu saya tanya umurnya berapa? 80, dilema ya. Kalau 80 dilema. Kalau 30 tahun kita harus kunjungi dan buat keajaiban. Tapi kalau 80 dilema. Terlebih anak-anaknya pengen bapaknya cepet pulang. Aduh itu dilema banget emang kurang ajar.
Ya dilema tapi kurang ajar, terus gue gimana jadi hamba Tuhan bingung juga. Mau jawab doa anaknya apa jawab doa bapaknya gitu ya. Jawab doa bapaknya biar hidup 100 tahun lebih, anaknya monyong. Ya real sometimes. Menyedihkan ya, menyedihkan tapi real mau gimana. Makanya opa-opa jangan cerewet-cerewet supaya anak-anak kita senang sama kita ya. Saya lihat cucu-cucunya Buin, kalau lihat Buin, oh wah, bergairah banget ya. Nah biarlah kita menjadi nenek-nenek yang seperti itu. Oke, balik lagi gini ya. Ucapan-ucapan profetik ini mengerjakan penciptaan. Pada waktu Tuhan nyuruh bernubuat, maka ayat 14 dikatakan seperti ini. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara mau tahu kenapa saya rajin bangun pasukan? Saya ini punya banyak pergumulan terutama soal karakter. Ya, sejujur-jujurnya ya, jujur saya minta ampun sama Tuhan. Saya juga mau mengakui di hadapan jemaat. Kalau Olvi nggak nurut saya sering tempeleng dia. Ya, salah satu kenapa dia ilahi ya karena mungkin kena didikan keras ya. Karena buat saya gini, suara dia ini tidak dirancang biasa. Dia ini bukan Leo yang dari pengemis terus kemudian ngamen di jalan dipungut ibu dengan suara yang sumbang cengeng tapi dipompain ibu dengan iman terus. Olvi ini 12 tahun udah pergi ke luar negeri dan suaranya dia memenangkan piala sudah 50 juta di umur dia 12 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 38 tahun yang lalu saudara bayangin. Itu berapa duit? Dia nyanyi depan Maya Estianti, Glenn Fredly dan dia mau tanda tangan kontrak. Tapi hari itu ada musibah, dua anaknya masuk rumah sakit dan hampir mati. Dia pilih ke rumah sakit, doain anaknya atau dia tanda tangan kontrak dan anaknya mungkin bisa mati. Dan dia pilih pulang, kontraknya dibatalkan. Tetapi karena pernikahan yang salah, masalah rumah tangga, dia ini males banget nyanyi dengan roh. Dia nyanyi di kafe demi kafe. Sedangkan buat saya melihat di roh. Dia orang yang diciptakan dengan pita suara khusus. Dan suaranya akan menggema ke seluruh dunia. Mendeklarasikan 7 sumpah yang diturunkan buat kita. Nah singkat cerita, saya kalau udah bilang gini, Olvi nyanyi. Kamu nyanyi di kamarmu, saya di bawah harus sampai rasa hadirat Tuhan. Kalau saya nggak rasa hadirat Tuhan, saya akan naik ke atas. Dan kadang-kadang ya di tengah senyum. Ini Ambon manis banget ya. Suka banget jawab. Udah duduk. Jawabnya itu kadang merepet-merepet yang enggak masuk akal gitu. Kadang saya ini udah sabar, percayalah saya belajar dari Pak Ahok. Pak Ahok di penjara gara-gara kurang sopan. Gara-gara Pak Ahok kurang sopan ngomongnya, saya juga belajar lebih sopan, lebih belajar untuk gak temperamen. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang menurut saya keterlaluan, ya itu urusan saya dengan dia ya. Saya minta maaf, saya punya banyak sekali problem di karakter. Sehingga saya berpikir gini, Tuhan saya ini kan orang yang cukup banyak bermasalah dengan karakter ya. Jadi saya lebih baik beresin yang di dalam saya dulu. Dan saya takut saudara tahu gak apa? Ini WL loh, gue tabok. Bagaimana dari surga? Dan saya tahu kok, setelah saya nampar dia, seringkali saya khotbah, gak ada hadirat Tuhan. Tuhan marah. Dan saya akan berdoa, minta maaf sama Olvi. Saya pasti minta maaf ya Vi ya. Saya gak membiarkan tindakan saya yang jahat itu, saya merasa saya benar, saya kan melatih kamu. Enggak, saya salah. Saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf berulang-ulang, tanya dia. Sampai dia bilang gini, udahlah Bu, aku juga salah. Kalau enggak mungkin dia tahan sama saya hidup 12 tahun ya. Kalau enggak minta maaf ya. Poinnya adalah gini, saya tahu karakter saya problem. Dan saya tahu saya takut enggak diangkat. Dan tiba-tiba Bu Iin mengumumkan untuk kita bangun pasukan dan mendirikan desa mandiri.
Kenapa? Karena beliau merasa perang dunia ketiga akan terjadi di depan mata. Dan kita akan berdoa untuk menahannya supaya nanti tidak terjadi. Dan tiba-tiba Tuhan memberikan firman bahwa kita harus membangun pasukan terdahsyat. Mengubah umat yang manja, yang setiap minggu dengerin firman aja. Tapi kita gak bawa mereka praktek firman Tuhan. Untuk menduduki negeri dan kemudian berdoa memukul mundur pasukan iblis. Sehingga sebuah provinsi sungguh diubahkan. Sebuah negara sungguh diubahkan. Terlalu dahsyat ya, terlalu dahsyat. Saya juga gak nyangka bahwa yang saya lakukan terlalu dahsyat beyond my imagination. Tapi waktu Tuhan kasih ayat ini, Tuhan bilang gini, Ruth bangun pasukan. Kalau kamu bangun pasukan, aku akan membiarkan engkau tinggal di tanahmu. Saudara mau tahu artinya apa? Artinya pada masa kesesakan itu, pada masa antikris, lu gak usah lari-lari dari satu desa ke satu desa, dari satu desa ke satu desa. Karena dikejar-kejar antikris. Jadi saya tahu tugas saya adalah membangun pasukan, mengerjakan deklarasi dan kemudian mengatakan deklarasi, bicara deklarasi, mengatakan perkataan-perkataan nubuatan kepada gereja Tuhan bahwa engkau akan hidup dari umat menjadi pasukan terdahsyat yang akan menjadi pelaksana firman yang sangat kuat. Dari satu tempat ke satu tempat, dari satu tempat ke satu tempat saya deklarasikan. Kenapa? Karena saya pegang firman ini, kalau engkau bangun pasukan, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Saudara mau tahu jadi pelarian karena harus dikejar-kejar antikris, tahu rasanya kayak? Gak mau tahu. You like, you don't like, hidupmu akan ditimbang. Tuhan tapi kan gini loh, Tuhan nenek moyangku miskin tapi kan gini aku yang... Hukum berjalan. Hukum berjalan. Pertobatan demi pertobatan membuat saya tidak berani lagi menyentuh Olvi seperti itu. Real. Bener kan ya sekarang aku baik banget ya Vi? Ini tanya aja, lu gak takut kan ngomong ini? Ten aku kan makin baik ya sekarang. Ya intinya gini, kita harus mengerjakan firman. Kerjakanlah dalam takut dan gentar. Saudara tahu yang dahsyat adalah Sulawesi Utara itu dikuasai gereja yang namanya Gemim. 5 meter itu ada Gemim. Dan Gemim adalah gereja tradisional yang sangat berpatokan pada liturgi. Mereka, saya nggak nyangka Roh Kudus bekerja sangat dahsyat di Gemim. Saudara mau tahu salah satu doa saya adalah dicabutnya akar-akar roh agamawi dari provinsi ini. Karena ini provinsi yang saya kandung. Saudara mau tahu kemarin saya diundang oleh pendeta Gemim khotbah di seminar 200 pasukan orang Gemim ya. Dan KKR 800 orang Gemim. Saudara mau tahu ya, orang Gemim itu tahu ya, mereka sangat tradisional. Jadi kaku, nyembah Tuhan gitu enggak mereka enggak pakai drum gitu ya. Enggak. Nah, mereka itu tidak suka pembicara perempuan dan enggak ada di sana. Nah, mereka berpatokan dengan semua yang konservatif. Nah, kemudian konservatif tidak masalah, tapi yang masalah adalah kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus bertahta dan memimpin. Nah, singkat cerita, dia ini udah punya seminar yang kenapa saya datang itu dipimpin sama 2 hamba Tuhan. Pria, pendeta. Tapi dia mimpi. Saya dapat mimpi yang bicara harus perempuan. Saya juga tidak tahu mau cari orang ini di mana, kata pendoa Gemim dan pendetanya. Konfirmasi. Orangnya itu enggak gendut sih, tapi badannya padat. Mau dibilang gendut ya dia enggak terlalu gendut, tapi badannya tuh ya padat gitu, ada isinya gitu ya.
Namanya siapa? Saya dapat dari Tuhan namanya Ruth TK. Ruth TK. Kita harus cari hamba Tuhan namanya Ruth TK. Saudara mau tahu nggak? Hamba Tuhan pemuritan yang kolaborasi saya itu namanya Ibu Eka. Jadi yang dia dengar, yang menggantikan 2 pendeta Gemim khotbah itu harus yang namanya Ruth TK. Ruth TK. Artinya Ruth sama Eka. Nah itu setelah mereka cari-cari gak ada hamba Tuhan namanya Ruth TK. Ada salah satu pasukan di Gemim, Pak mungkin itu Ibu Ruth sama Ibu Eka kali. Iya juga ya mungkin. Kamu punya fotonya Ibu Ruth gak? Punya, ini loh foto. Betul-betul ini yang saya lihat dalam penglihatan. Dan saya diundang di Gemim khotbah. Dan setelah saya pulang mereka mulai merombak banyak hal. Dan dia bilang gini, saya kemudian pas datang lagi, Ibu Eka ini kan kayak semacam kolega saya yang kita intens ya. Saya bilang saya harus menduduki Amerika, dia berdoa dalam gak punya duit dia menduduki Taiwan. Itu luar biasa banget ya perjalanannya benar-benar ajaib. Bu Eka bilang gini, Bu, Ibu jangan begitu lagi ya. Kalau ngomong soal Gemim, mereka itu udah lebih karismatik sekarang. Difotoin, divideoin orang-orang Gemim, jalani gunung-gunung, jalani desa-desa, melakukan begitu banyak tindakan profetik. Ayo Surabaya. Nah saya takut sekali kalau saya sampai gak diangkat Tuhan. Saya takut Tuhan bilang enyah kamu dari hadapan. Makanya saya pergi dari satu tempat ke satu tempat. Saudara ini harus berespon terhadap surga Bapak Ibu. Hadirat Tuhan sangat nyata seperti tadi pagi. Respon hatimu apa? Respon hatimu apa Bapak Ibu? Tenang aja, seneng aja, cukup oke. Pagi ini saya diberkati ada Kak Ovi. Terus apa? Dampaknya yang signifikan, yang sampai terjadi perubahan 180 derajat. Sampai orang berkata surga nyata mengunjungi hidupmu. Sungguh surga menyentuh bumi. Real, nyata. Iman jadi daging. Lewat perkataan nubuatan. Lewat tindakan profetik. Kalau misalnya dia bilang gini, mari bangkit berdiri kita terima berkat. Kita angkat tanganmu. Itu tindakan profetik. Nah itu kan hal yang dasar. Masa dari zaman bahela sampai zaman sekarang tindakan profetiknya itu aja. Banyak yang harus kita lakukan. Nah caranya bagaimana Ibu Ruth? Yang memberikan arahan adalah Tuhan Roh Kudus. Ruach HaKodes. Ketujuh roh Allah yang ada di muka bumi ini. Roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh takut akan Tuhan itu ada di muka bumi ini. Melayang-layang setiap hari mencari orang yang bersungguh hati mengejar Tuhan dan menanyakan hal itu kepada Tuhan. Tuhan aku harus apa? Misalnya gini, Bu Elis, kalau sampai Ibu Ruth minta tempe atau minta apapun makanan memberi makan. Bu Elis ajak saya ya, saya gak punya uang. Tapi Bu Elisabeth butuh 24 jam orang potong tempe saya akan potong. Saudara tahu dengan beli tempe buat Bu Elis itu gak masalah. Yang masalah yang motong tempe. Betul ya Bu Elisabeth? Ya, saya minta buat 1000 orang, yang dia cari bukan duit buat beli tempe, tapi tukang potong tempenya yang kadang gak ada. Dengan kontribusi tenaga aja Anda melakukan tindakan profetik sebagai donatur. Saya donatur apa? Donatur tenaga. Itu juga berharga di hadapan Tuhan. Seringkali pikiran-pikiran kita memberi batas ya. Makanya Wahyu 19 ayat 10 itu adalah kitab penutup. Tetapi dibilang gini, sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Artinya kesaksian firman Tuhan dimulai dari roh nubuat.
Karena firman pada waktu dilepaskan, dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ibu Ruth, kenapa kita duduk di ruangan yang sama pada waktu firman dilepas? Tidak semua orang mengalami kenikmatan dan kekayaan dari efek dari firman yang dilepas buat kita. Masalahnya ada pada tanah, Bapak Ibu. Masalahnya ada pada seberapa kita terkoneksi dan terhubung dengan sumbernya. Bapak Ibu, saya kasih kesaksian. Saya ini 49 tahun. Dulu waktu saya ketemu Bu Iin umur saya 20 tahun. Dan saya suka banget ngebut. Dan saya kalau nyetir itu bisa 190, wah buat saya keren banget. Masalahnya saya bisa ngebut kalau pakai mobil orang tertentu. Umur 20 punya tenaga, punya ketajaman, nggak punya duit buat beli mobil. Nah sekarang umur saya 50, saya bisa beli mobil yang ngebut, saya nggak punya tenaga buat ngebut. Nah, jadi akhirnya saya ngapain? Saya berkebun di usia 50 tahun. Ya, saya mulai suka berkebun, kenapa? Karena saya melihat pertumbuhan kehidupan dan saya praktek firman Tuhan. Pare tumbuh ya, jadi saya punya kebun kecil lah, nggak berarti, tapi buat saya itu saya melihat bagaimana kehidupan. Nah, satu hari kenapa ya tanah di sini tuh buah-buah tuh tumbuhnya cepet banget ya. Nah, tanah di sini tuh nggak menumbuhkan cepat. Ternyata itu tanah liat padat yang harus digemburkan. Jadi saya gemburkan tanah. Waktu saya cangkul batunya segini-segini. Batunya harus dikeluarin dulu. Nah setelah batunya dikeluarin baru ditanemin bunga. Daun dipotong aja dia tumbuh. Daun dipotong aja dia tumbuh. Artinya apa? Ketika firman dilepaskan. Berapa banyak batu di hatimu yang mengganjal pertumbuhan firman itu. Nah batunya harus dicabut. Batu apa? Batu pahit. Batu marah. Tahu gak sih orang, saya baru ngerti loh, orang marah, orang pahit ya itu sombong. Kita ini gak berhak marah, kita ini gak berhak pahit. Kenapa? Kalau kita menghormati Tuhan, Dia Allah yang berdaulat. Dia berhak menentukan apapun. Timothy Ronald lahirnya miskin. Tapi dia menjadi konglomerat di usia yang sangat muda. Kenapa? Karena dia menemukan jalur bisa membaca timing Tuhan dengan tepat. Saudara kalau tahu konten creator yang namanya Bobby Saputra, memainkan sebuah peran yang norak banget. Ya, dia orang gak punya duit tapi dia selalu bikin konten sebagai orang kaya ya. Saudara nggak tahu lihat sosmed nggak? Orang ini bilang saya itu cuma menyintai Tuhan dan tiba-tiba terjadi perubahan nasib. Terus kemudian orang nanya kenapa banyak orang juga kok menyintai Tuhan? Enggak, mungkin mereka berkata mereka menyintai Tuhan tapi dalam hidupnya pasti mereka melakukan hal-hal yang melawan hukum Tuhan. Bisa paham? Janji Tuhan dilepas di ruangan ini. Masalahnya orang-orang di ruangan ini ada yang hatinya punya batu, terus belum lagi yang punya semak duri. Dan kita harus mencocokkan kondisi tanah hati kita dengan firman. Hatinya penuh batu, hatinya sangat keras sehingga benih aja gak bisa jatuh ke tanah itu. Kenapa? Saking kerasnya benih jatuh, lompat lagi. Betul ya? Saudara lempar sesuatu nih kalau tanah ini sangat keras, ya dia akan lompat lagi ke tempat lain. Tapi kalau tanah ini seperti tanah liat gembur, saudara lempar apapun tanah itu akan menangkap. Menyerapnya ke dalam dan memberi pertumbuhan. Hatimu kayak apa? Firman yang kita baca adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Semuanya firman pada waktu dilepaskan akan mengerjakan penciptaan. Tetapi semak duri dan batu di hati kita perlu dibuang dulu. Dan kita gak bisa jadikan Tuhan Yesus tukang tanam yang membuang batu dan membuang semak duri secara otomatis. Kita yang harus membuang dengan berkata, Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Aku memilih percaya kepadamu dan aku memilih mengucap syukur untuk kondisiku hari ini.
Saudara berdiri. Masalah apa? Anak bilang, Bu butuh duit dan saudara gak punya duit buat bayar uang sekolah. Buat beli susu itu paling naas. Saudara berdiri dan berkata gini, Tuhan aku bersyukur untuk kondisiku. Itu tindakan profetik sederhana ya. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang saudara mau kerjakan dalam hidup ini. Menguasai Surabaya sampai Surabaya penuh kembali revival dan hadirat Tuhan dan lawatan. Maka saudara perlu doa keliling dan melakukan begitu banyak tindakan profetik. Contoh pergi ke gerbang kota. Dan perkatakan di gerbang kota ya, ada gerbang welcome to Surabaya, welcome to Pekalongan. Kan pasti ada perbatasan Jawa. Saudara turun parkir dan saudara bawa anggur, mungkin bisa bawa patok, bisa bawa apapun. Ada begitu banyak tabut-tabut kecil. Saudara bisa taruh dan berkata gini, Tuhan aku berkata antara surga dengan tanah yang kuinjak. Setiap mobil yang lewat masuk Surabaya tidak bisa membawa kejahatan. Kalau mereka bermaksud membawa kejahatan, biarlah engkau berperkara dengan orang itu. Selamatkan nyawanya sehingga dia terima Tuhan Yesus. Tapi biar habisi segala fasilitas yang memberikan dia jalan untuk kejahatan. Saudara tahu begitu dia masuk, semua transaksi narkoba nggak bakal terjadi. Nyampe di pintu ketemu polisi, kelihatan celeng, diperiksa mobilnya, ditangkep narkoba. Itu gara-gara doamu. Terus tiba-tiba baru doa, saudara lihat informasi. Sudah ditangkap seorang teroris yang memasuki Surabaya. Saudara tahu itu karena doa profetik. Keren tahu. Saya doa di Alaska di Amerika, salah satu doa yang kita naikkan adalah menghentikan perang dunia ketiga. Teman-teman yang mau ke Israel tidak bisa ke Israel lagi, kenapa? Karena tidak ada penerbangan. Dan begitu saya landing dari Alaska, boom, tiba di Soekarno-Hatta, pilotnya bilang kita sudah landing di Soekarno-Hatta, kita buka handphone. Tahu nggak apa yang ditulis? Iran sama Israel didamaikan oleh Amerika. Dan penerbangan dibuka kembali. Keren, real. Nah nanti begitu saudara lakukan sendiri ataupun dimobilisasi di gereja ya, itu akan membuat imanmu tumbuh. Oh iya ya, oh iya ya. Nah bulan November ini saya itu setiap kali ke Israel saya ngambil koin Israel. Bapak Ibu tahu ya, ada punya gak sih? Biasa kita buat kerokan. Ada koin Israel, Bapak Ibu tahu koin Israel kerennya apa? Gambarnya bukan Garuda, gambarnya kecapi. Dan saya kalau bangun pasukan, tadi saya ingetnya tadi pagi sih. Kalau ingetnya kemarin, masalahnya kemarin tuh padat Bu Wesley, saya udah gak sempet mikir, ras banget. Pagi baru saya inget, ya tahu gitu bawa koin. Biasanya saya bawa koin Israel tuh saya bagi-bagi. Kenapa? Saya rindu sekali semua orang yang gak punya duit, lewat tindakan profetik Anda bisa dibawa ke Israel. Saya suka banget. Kenapa? Karena buat saya Israel itu adalah tanah yang mengandung ribuan perjanjian. Dan pada waktu saudara menginjakan kaki di Israel dan saudara baca Alkitab ini, battle tempat Yakub dulu di situ. Kamu jangan kira itu terjadi di masa lalu, itu kekal. Jadi portal yang terbuka sampai hari ini masih ada. Saudara berdoa nyembah Tuhan, saudara akan tahu apa yang dialami oleh Yakub. Keren banget. Nah buat orang-orang yang kurang mampu, karena ke Israel itu 2.000 US dollar dan itu kira-kira 30 juta. Saya kasih koinnya. Sekarang semua yang dapat koin angkat di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan aku mau ke Israel. Aku mau menginjakan kaki ke Israel dengan cara yang ajaib. Saudara mau tahu, saya itu bangun pasukan bagi koin. Dan hari ini banyak orang yang saya bagiin koin bilang, Ibu Ruth kapan ke Israel? Ya saya udah tahun lalu sama Bu In, saya udah gak mau pergi lagi. Apalagi lagi perang-perang begini. Banyak isi cawannya, terus menahan perang. Aduh saya gak mau nambahin kerjaan. Tapi yang minta 40 orang. Dan yang minta 40 orang itu orang-orang yang pernah menerima koin-koin Israel. Itu membuat saya ngerasa firman yang saya tabur ini bertumbuh dan gak mungkin saya gak berangkat.
Singkat cerita saya nakal, saya kasih wajahnya Olvi sama Samuel Elkana. Artinya last minute kalau mau berangkat, gue berangkat, gak berangkat, nah foto gue gak ada, tanggung jawab Olvi sama itu. Semua yang saya kirimin flyer, tidak ada yang mau daftar kalau belum ada fotonya Ibu Ruth di situ. Tanggung jawab. Nah mereka bayar DP dari orang-orang gak punya. Itu membuat saya sangat haru. Lord, keren tindakan profetik. Orang-orang yang gak punya duit. Benar-benar full time gereja, oma-oma. Bu ajarin peperangan rohani apa yang Ibu ceritain, janjiin ya kita mau ke Israel nih. Masalahnya ini lagi cukup gencar roket-roket di atas. Sampai tahu gak saudara? Itu jalur penerbangan kalau kita bisa lihat ya. Nggak ada pesawat ke Amerika itu kan biasanya bisa lewat jalur begini terus begini ya. Nggak ada, milih muter. Nggak ada yang mau lihat lewat situ takut kena roket. Dan mereka exciting banget. Bu Ruth kita ke Israel ya, Tuhan udah kasih saya uangnya. Saya bisa DP, nanti saya cicil ya. Saya ada ini. Wow. Saya bilang, Bu gimana ya? Saya bilang ini saya perlu pergi lagi. Oh iya masih bisa, bawa aja. Ke Eropa nggak boleh, ke Israel bawa aja. Ya, jadi poinnya apa? Poinnya gini, tindakan profetik yang saya buat bagi koin, tiba-tiba saya melihat seperti tanaman saya bertumbuh. Nah, batu-batu harus diberesin. Terus ada lagi yang modelnya lain lagi. Waktu saya sore-sore pulang, saya lihat daun banyak yang kuning, jadi saya guntingin. Waktu saya guntingin, salah satu pare, saudara tahu ya, dia adalah benda yang menjuntai begitu ya. Saya ambil salah satu buah, tiba-tiba kepotek jalur, dia dapat vitamin. Batangnya itu kepotek, ketekuk. Waktu dia ketekuk, dia masih hijau. Dan saya mau lihat dia masih bisa hidup nggak, karena jalur nutrisinya tersumbat. Dan besok dia hidup, lusa dia hidup, 3 hari dia hidup. 4 hari dia menguning, hari ke-5 dia kuning banget. Dan hari ke-6 dia membusuk. Seringkali kita di gereja masih terlihat tersambung. Tapi kita nggak tahu hari keberapa kalau itu nggak diberesin, kita bisa membusuk. Saya nggak mau lakukan tindakan profetik dan begitu-begitu. Yesus yang kita sembah adalah, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Hal yang paling dasar saudara, sembahlah Allah dan biarkanlah kebenaran itu dinyatakan oleh Yesus Kristus lewat roh profetik. Yaitu dalam bentuk nafas, perkataan, lewat khotbah-khotbah, atau terjemahan-terjemahan ilahi atas kehendaknya yang diubah dan diaturkan kepadamu dalam bentuk deklarasi, tindakan profetik, dan perkataan nubuatan. Nah, jika saudara sudah dengar ini, kita tahu lagu yang membelah laut dan itu kerjaannya Musa. Waktu Musa angkat tongkat, laut terbelah. Waktu Nuh membangun Batra, turunlah perjanjian yang berdampak sama kita sampai hari ini. Nah, waktu Joshua mengelilingi Yeriko dan meniup sangkakala, itu tanda kemenangan, dan kita bisa dengar bagaimana kesaksian Yosua soal Yeriko. Ini adalah tindakan profetik. Samuel menuangkan minyak kepada Daud ya, sebelum dia jadi raja, dan takes time untuk dia jadi raja. Tetapi tindakan profetik yang dilakukan Samuel oleh Daud hanya masalah waktu. Daud tidak menjadi penggembala kambing domba 1-2 ekor, dia jadi raja. Jika pengurapan Tuhan turun pagi hari ini, siang hari ini,
Hari besok mungkin saudara nggak kelihatan siapa-siapa. Apalagi saudara oma-oma, gue punya harapan apa umur 80. Saudara belum tahu. Pada waktu saudara diurapi, saudara tumpangkan tangan pada keturunanmu. Mereka ternyata bangkit menjadi orang-orang mesbah yang melayani Tuhan sebagai imam. Saudara nggak tahu. Daud pingin banget membangun bait suci. Pada kenyataannya dia menutup mata tanpa melihat pembangunan bait suci. Tapi dari surga dia lihat Salomo membangun bait suci dengan hadirat Tuhan yang sangat kuat sampai para imam tidak bisa berdiri karena menyaksikan hadirat Tuhan yang dahsyat. Bagaimana kita bisa melakukan tindakan profetik Bapak Ibu? Kita harus banyak baca firman Tuhan. Kita harus banyak makan firman Tuhan. Sehingga pada waktu hadirat Tuhan seperti tadi, surga terbuka, malaikat-malaikat hadir, Roh Kudus mengejar hatimu dan dia akan mengambil firman yang kita renungkan untuk dirilis jadi kenyataan dalam waktu sangat cepat. Amin. Nah, sekarang Tuhan menjanjikan kelimpahan. Misalnya paling semua orang kan ngejar ya. Akhirnya setelah berumur 98 tahun. Bapak Ibu melihat kelimpahan itu. Ada orang ngirim duit misalnya ya. 50M ternyata ada sepetak tanah. Dan tanah itu ternyata mengandung emas. Ya kita gak tahu udah ada keajaiban apalah kan apa aja bisa terjadi. Tapi udah 98 Bapak Ibu. Mau dikasih makan sukiyaki kena gula. Mau dikasih makan salmon yang mahal ada parasit nanti kalau udah tua. Gak bisa nikmati apapun. Jadi diberkati firman itu jadi daging juga masalah waktu perlu kita doakan. Keturunanmu akan menjadi berkat. Kita pengen cepet. Cepet salah gak? Menurut saya gak salah. Kita diminta sabar kenapa? Karena sebenarnya problem kita untuk diproses dan dibentuk yang bikin lama kita sendiri. Makanya Tuhan bilang sabar. Tapi kalau saudara cepat diproses, segala janji Tuhan akan jadi nyata juga dengan cepat. Nah kita harus punya seni ya, art, divine art. Kemuliaan Tuhan merahasiakan segala sesuatu. Conceal everything. Semua tertutup, termeterai. Tapi kemuliaan raja-raja yaitu saudara dengan saya. Kita adalah imamat yang raja nih, setiap kita. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Dan waktu kita menyelidiki kitab suci, kita menyelidiki segala sesuatu. Firman Tuhan berkata apa? Orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Simpel. Begitu kita mengerti, maka semua yang dijanjikan akan datang padamu dengan sangat luar biasa. Saudara tahu, seorang ibu Ruth Apung, sekolah nilainya paling bagus 5,5. Mama saya tuh kalau ambil rapot mesti pegang tangga. Nanti gurunya bilang, ibu tahu gak bu, anak ibu tuh perempuan, tapi rankingnya 2 dari belakang. Diajarin gak sih, mama saya akan keluarin air mata. Gak sempet pak, soalnya saya jaga toko di pasar. Kasihan mama saya tiap ambil rapot. Kata mama saya gini, anak saya 4. Ini 1 kalau bisa ditukar 3 yang kayak begini, saya mendingan 6 loh. Ngurusin 6 daripada ngurusin dia 1. Saudara bayangin ya. Saya gak terlalu bisa sekolah, saudara juga tahu kemarahan saya seperti apa ya. Lihat hidup papa saya kayak gitu. Dan anak saya itu lulus S2 itu umur yang pertama 19. Dia punya usaha di Manado dan hari ini LG Internasional sama Huawei itu hire dia dari sekian ratus dia terpilih gitu ya. Dan anak saya nomor 2 19 tahun lulus dari Singapura langsung diterima di Pertamina. Menurut saya itu adalah anak-anak yang lahir bukan karena Ibu Ruth pinter enggak. Saya enggak pernah 1 hari pun duduk ngajarin anak saya sekolah. Kenapa? Dia sekolah di Mahanaim, sekolah bahasa Inggris.
Saya buka bukunya aja nggak ngerti apa isinya. Gimana gue bisa ngajarin? Baru sini mama ajarin. Ya mama juga nggak ngerti. Saya biarkan mereka bertumbuh dengan saya berlutut setiap hari di hadapan Tuhan. Tuhan, asal mereka menyintaimu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Dan ternyata pada waktu saya berdoa seperti itu, Tuhan akan nunjukin kepada saya yang namanya melampaui akal budimu bisa bermimpi. Yang besar sudah punya rumah dan rumahnya juga bukan rumah murah. Perumahan sangat sempit, itu hasil dia kerja. Dan menurut saya yang pertama kali mereka terima adalah kemurahan Tuhan. Makanya saya sering sekali doa begini, Tuhan terima kasih for undeserved favor. Terima kasih Tuhan buat kemurahan yang tidak layak diterima oleh seorang Ruth Apung. Orang tahu Apung kayak apa. Tapi Tuhan memberikan nama saya Ruth Setiawan. Saudara mau tahu arti Ruth Setiawan apa? Kebenaran dan cinta mencakup segala kehidupan dari awal sampai akhir. Dan hidupnya terjamin dalam perjanjian Tuhan. Saya bawa stiker itu, saya udah bikin stiker itu. Dan saya mau bagikan ke saudara berkat yang saya punya. Tapi saudara marahin Olvi, saya udah titipin dia dan dia gak bawa. Jadi dia tanggung jawab datang lagi ke sini ya. Suruh dia khotbah dan bagikan stiker itu. Ya oke, kita selesai dengan session pertama. Kita akan lanjutkan session kedua. Kita tutup mata, tundukkan kepala. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan panggil namanya Adonai, Adonai, Adonai. Tuhan, kami panggil namamu Adonai. Biar pada waktu kami memanggil namamu, kami menyaksikan surga sangat nyata ya Tuhan.
Saya mau hari ini kita makan dengan mengerti artinya hormat kepada Tuhan. Saya minta semua musik dikalibrasi untuk selaras dengan surga. Kiaratase. Dengan darah
spiritual blessing yang diucapkan kepada Ishak membuat dia kian lama kian kaya. Spiritual blessing yang diucapkan kepada Yakub dan keturunannya. Hari ini kami keturunan Abraham juga menerima kekayaan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.